Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ija Maulana Rotib. Di sini saya akan membahas bab 3 yaitu networking model. Nah, jadi terdapat 4 materi yang akan saya bahas, yang mana pertama yaitu konsep TCP/IP model, terus encapsulation dan decapsulation. Yang keempat OSI layer model. Langsung pembahasan yang pertama untuk konsep. Jadi networking model itu sangat melekat dengan jaringan komputer, yang mana perangkat komputasi yang saling terhubung serta bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, networking model tidak sama dengan jaringan komputer karena untuk terjadinya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut networking model. Jadi, setiap vendor memiliki aturan untuk saling berkomunikasi dengan vendor-vendor yang lainnya. Itu yang dinamakan networking model. Untuk saat ini open standar networking model yang tersedia dan terkenal yaitu ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Di sini yaitu OSI model yang dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO. Untuk TCP/IP dibuat oleh Department of Defense atau DoD. Nah, sebelum terbentuknya networking model atau sebelum adanya networking model, sebuah vendor membuat aturannya sendiri. Pada tahun 1974, IBM, sebuah vendor, membuat sistem arsitektur network atau SAN. Maka dari itu, seluruh vendor-vendor itu tidak dapat saling berkomunikasi sebelum ada aturan networking model. Nah, sesudah ada networking model, seluruh vendor dapat berkomunikasi dikarenakan vendor tersebut memiliki aturan yang sama. Sebagai contoh seperti di sini, ya, ini semua dapat saling berkomunikasi. Ya, kita langsung ke selanjutnya, yaitu TCP/IP model, yaitu merupakan jenis networking yang saat ini sering digunakan dan mendefinisikan suatu protokol agar komputer utama yang berbeda network bisa saling berkomunikasi. Jika komputer berbeda jaringan itu, maka bisa saling berkomunikasi. Nah, setiap networking model dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, ini TCP/IP yang original yaitu 4 layer, sedangkan TCP/IP update yaitu 5 layer. Yang ini ada application transport internet network access. Dibacakan dari bawah yaitu network access internet transport application. Lanjut, TCP/IP application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, seperti halnya jika kita meminta ke server atau meminta data, nanti si server akan membalikan respon. Contoh service dari application layer seperti HTTP, PGP3, SMTP, IMAP, dan PCSA dan sebagainya. HTTP digunakan ketika kita mengatur sebuah web server. Nah,
Nah, di sini terdapat TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer ini memberikan application layer atau transfer data. Transport layer ini terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Kenapa kita menggunakan TCP dan UDP? Karena TCP itu lebih handal dan bisa digunakan berbagai fungsi. Dan juga karena untuk IP, karena support error checking, bisa terdeteksi, bisa dicek. Nah, untuk di UDP itu karena cepat, lebih cepat untuk mengakses. Jika untuk UDP, untuk video streaming, games, dan aplikasi lain membutuhkan kecepatan data, yaitu menggunakan UDP. Ini terdapat gambar. Untuk web server itu merequest website ke web browser. Nanti web browser ini memberikan informasi dan TCP disebut dengan sigma. Jadi kita tidak akan bisa langsung mengatur webnya karena dapat terjadi error ataupun kesalahan. Nah, selanjutnya adalah network layer. Ini hanya terdapat satu contoh IP. IP ini menyediakan fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, guna berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, addressing merupakan IP address perangkat itu sendiri. Routing merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh di bagian network layer guna mengatur lalu lintas data yang akan dikirim ke address tujuan. Jadi contohnya PC A ke PC B. Ini adalah alamat perangkat PC A 192.168.1.1, dan sedangkan PC 2 192.168.1.2. Nah, untuk PC A untuk mengatur lalu lintas atau router yang disediakan oleh IP. Nah, jadi ini bisa diatur untuk menghubungkan ke perangkat yang lain. Seperti PC A terdapat terhubung ke PC B dengan cara merouting IP address-nya. Nah, lanjut, IP terdapat dalam network layer ketiga atau OSI. IP digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address, yaitu yang pertama IP versi 4, pengalamatan 32 bit, terbagi menjadi 4 blok, setiap blok ada 8 bit. Sedangkan IPv6 pengalamatan 128 bit dan terbagi menjadi 8 blok, setiap blok ada 16 bit. Yang selanjutnya ada TCP/IP, data link layer, dan physical layer. Pada TCP/IP, data link layer, dan physical layer, data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer, dan physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer apa yang digunakan untuk penghubungan dispatch. Seperti ini. Fitur yang ada di dalam data link ialah FCS, yaitu mendeteksi error tanpa recovery. Yang selanjutnya yaitu encapsulation dan decapsulation. Encapsulation merupakan proses membungkus data dengan header pada setiap layernya, jika decapsulation merupakan kebalikan dari encapsulation. Nah, ini adalah data atau layer.
Di sini terdapat application layer yang di dalamnya terdapat data. Jika data tersebut ditambahkan ke transport layer, data itu akan ditambahkan segmen header. Jika transport diarahkan network layer, segmen header ini akan ditambahkan dengan packet header atau IP packet header. Nah, jika ini diarahkan kepada data link, data segmen header, IP packet header, dan frame header ini yang ditambahkannya oleh data link. Jika diarahkan ke fisikal, itu di dalamnya ada dikonversikan menjadi bit. Oke, ini materi dari encapsulation dan decapsulation. Lanjut, OSI model. Mungkin hanya menjelaskan model yang sering digunakan hanya TCP/IP model, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya, modelnya TCP/IP lebih dominan daripada OSI layer. Nah, sebelum ada networking model, setiap vendor memiliki networkingnya masing-masing atau aturannya masing-masing, karena setiap vendor memiliki komunikasi sulit yang sulit dilakukan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, OSI layer itu dapat dipelajari dan mudah dipahami. Selanjutnya, jadi membangun jaringan komputer sangat besar usahanya, karena banyak vendor yang memiliki networking sendiri dan mencapai cara agar bisa saling berkomunikasi. Nah, oleh karena itu dibuatlah suatu model spesifikasi minimum oleh ISO pada tahun 1984 yang biasa disebut OSI 7 layer. Setiap vendor tidak mengenakan aturannya masing-masing atau ini terdapat gambar, yaitu terdapat 7 lapisan layer pada OSI model. Di sini perbedaan hanya ada pada layer 1, 2, 3 layer atas dari OSI dan TCP. Ini masih proses atau application ini. Nah, ini adalah OSI model. Terdapat 7 lapisan layer pada OSI model. Untuk upper layer berkaitan dengan user interface data, formatting, dan communication session 1-4. Untuk lower layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir antara dari 5-7. Ini adalah lower layer. Untuk upper layer yaitu dari 1-4. Nah, begitu saja, sekian dari saya untuk pembahasan bab 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.